I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be. Oh, nanti kakak Mika tinggal tuh. Laura masuk di kasih dulu supaya aman. Kakak Mika. Coba lihat apa ada. Kok sedih ya? Pertama kali nih mau kasih tinggal ini kakak Mika ini. Hai, kakak Mika, are you going to miss me and Elora? Oh. Halo saudara, apa kabar? Ibu RT bersama keluarga. Hai Bapak RT. Halo anak RT. Ada anak RT 2 di belakang. Kita muncul lagi di depan layar kalian. So, sudah jadi vlog kali ini mungkin kalian juga akan kaget, tapi kalian sudah lihat di judul dan di thumbnail. Saya dan Elora kita sebentar ini mau berangkat ke Turki. Ini sebenarnya antara senang dan melo juga ini saudara-saudara ya. Kenapa? Karena Mika tidak ikut. Mika dengan Bapak RT tidak ikut. Kalau dengan Bapak RT kan saya sudah biasa. Waktu pacaran itu kita sudah biasa LDR, jadi tidak kaget gitu maksudnya. Tapi dengan Mika ini, oh my god, pertama kalinya saya kasih tinggal dia untuk 1 minggu. Saya pertama kali kasih tidur tanpa Mika, maksudnya lewatkan malam tanpa Mika tuh waktu saya melahirkan Elora, itu pun cuma 1 malam. Dan kali ini nih 1 minggu saudara-saudara. Makanya ini saya senang, nanti sebentar mau ketemu dengan saya punya adik bungsu Anel, dengan keluarga bahagia di Jerman juga. Tapi juga saya melo karena pertama kalinya ini nanti berpisah lama dengan Mika ya Om Tante. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought Oh ya saudara, kenapa ini saya nekat pergi berdua dengan Elora ke Istanbul terbangnya? Karena kebetulan sekarang ini kan saya punya adik bungsu si Anil tuh, dia sudah di Istanbul. Ini sekarang saya bicara ke kalian ini, dia sudah ada di Istanbul sana. Saya pikir kebetulan dia di sana, kenapa tidak saya juga sekalian pergi ketemu dengan dia? Karena terakhir saya ketemu dengan, saya punya saudara-saudara tuh waktu bulan Oktober 2019. Waktu itu kan sebenarnya rencana 2020 bulan April, kalau tidak salah bulan April atau Mei itu Anil datang ke Belanda lagi, tapi karena pas waktu itu lockdown, corona dan segala macam, padahal waktu itu tuh saya sudah belikan dia punya tiket, semua sudah beres, asuransi semua sudah beres, tinggal dia berangkat saja. Tapi karena corona jadi cancel. Untungnya waktu itu tiketnya aman ya, jadi tidak hangus begitu. Jadi kita dapat kayak voucher gitu. Jadi kalau kita mau berangkat itu tinggal pakai voucher itu untuk beli tiket di kayak travel agency yang kita pakai untuk beli tiket itu ya. Nah, alasan utamanya nih kenapa sampai betul-betul nekat ini Bapak RT juga dia kasih izin saya pergi dengan Elora ke Istanbul. Karena kita pikir kalau sekarang dalam waktu dekat ini kita pulang ke Indonesia untuk ketemu dengan saya punya saudara-saudara yang lain, saya punya adik-adik yang lain. Itu kejauhannya saudara-saudara. Kita harus duduk lama sekali dalam pesawat ya, belasan jaman. Dan Elora ini kan masih kecil, jadi menurut kita tuh kurang bagus begitu. Sebenarnya sudah boleh karena Elora sudah 2 bulanan, sudah 2 bulan lebih. Tapi kita masih bisa tunggu lah sampai akhir tahun nanti. Tapi karena sekarang ini Anel lagi di Istanbul, saya pikir kenapa tidak saya datang samperin mereka ya. Waktu itu kalian sudah nonton mungkin di vlognya Kakak Ina kan belikan dia tiket untuk gabung dengan mereka ke Istanbul gitu kan. Jadi saya pikir kenapa tidak saya juga pergi join, karena dekat saja, cuma 3 jaman saja perjalanan penerbangan gitu dari sini ke Istanbul. Ini kebetulan nih saya lewat Düsseldorf karena dekat ya, Düsseldorf tuh lebih dekat dari kita punya tempat tinggal, dari kita punya rumah, jadi tidak lewat Amsterdam. Jadi ini ya demi adik bungsu satu itu saja saudara-saudara, karena anak itu biar dia bikin jengkel tapi mengangenkan juga, suka bikin ganas-ganas tapi bikin kangen juga saudara-saudara. Sebenarnya kalian tahu waktu bulan Desember kemarin itu saya sudah mau datangkan dia lagi, karena waktu itu kan dia punya visa kan sudah berakhir ya, jadi kita harus urus dia punya visa lagi. Jadi saya sudah bilang Bapak RT sudah cek-cek apa dokumen-dokumen, persiapkan dokumen segala macam, saya sudah cek-cek tiket dan segala macam, tapi tidak jadi karena Kakak Ina waktu itu dia bilang katanya dia mau kasih fokus Anel saja, apa
kursus supaya abis itu nanti kita urus kalian, dia urus kalian untuk Anel nanti lanjut studi di Jerman. Jadi saya pikir ya sudahlah, kita pilih yang nanti dia bisa tinggal menetap. Waktu itu karena saya rencananya tuh dia datang liburan 3 bulanan dulu, terus kayak dia latihan kerja begitu. Sampai saya sudah bicara dan kakak Nona Merauke segala macam, kakak Nona sudah oke. Tapi ya itu ya, kita pikirnya kalau memang ada pilihan yang untuk dia bisa stay lebih lama di sini, kenapa tidak gitu, supaya dia lebih fokus belajarnya. Abis itu kalau misalnya nanti dia bisa datang dan sekolah di Jerman, itu kan lebih bagus lagi. Jadi ya sudah, kita menunggu. Jadi minta doanya ya saudara-saudara, semoga nanti Anel punya urusan untuk nanti studi di Jerman itu lancar, supaya ya biar saya jauh dari mereka dua, setidaknya kita satu daratan gitu, lebih merasa dekat lah gitu ya. Kita sudah di bandara. Oh, Mika tinggal. Penasaran ini nanti kira-kira saya bagaimana, terus Bapak RT dengan dia bagaimana, dianya bagaimana nanti. Antrian panjang, jadi Bapak RT dan Mika bantu antri dulu. Tuh panjang sekali ternyata sampai sana. Jadi kita sabar-sabar. Bapak RT masih antri di sana. Jadi sekarang ini saya temani Mika main dulu di sini. Tuh. Karena sebentar Mika nanti pulang sama papa. Ini bagaimana nih? Ternyata kalau kita jadi mama-mama begini, hati campur aduk ternyata begini ya. Baru rasakan ini. Tidak apa-apa, belajar ya saudara-saudara. Itu kakak Mika punya muka dapat gigit dan nyamuk gara-gara kemarin dia main di belakang rumah, baru tidak tahu nyamuk-nyamuk dari mana datang hantam dia tante. Dia punya mata tuh juga, dia tabrak jemuran, tabrak apa, tiang jemuran. Mika tuh. Aduh saudara, ternyata saya galau sekali, ampun. Bagaimana ini? Aduh, ini harus segera ketemu dengan kakak Ina, dengan Anel supaya galau hilang ya. Ini kasihan, ini mau dikasih tinggal ini. Mau dikasih tinggal ini punya anak. Oh, Chef Madanke. Sudah selesai check in. Sekarang kita tinggal cari gate-nya saja tuh. Bapak RT dan Mika masih setia menemani sampai nanti saya dan Elora masuk ke ruang. Kita harus ke gate C. Gitu di situ. A, B, C. Baby bow. Mika, zeg doei tegen mama. Zo. Mama. Doei papa. Kakak Mika, doei papa. Duh. Oh, aduh. Oh. Ayo di ruang tunggu sekarang. Kakak Mika sama Bapak RT sudah pulang. Ini saya sengaja dekat toilet begini supaya gampang ya. Sebenarnya semuanya dekat sih, tapi ini pas-pas di depan toilet ini kita duduk ya. Elora. Selesai, kita sekarang sudah dalam pesawat. Ini Elora tetap dalam gendongan biar aman ya. Ya tahu nanti sebentar disuruh pakai seatbelt atau tidak Eloranya. Saya masih bayi begini, soalnya saya tidak ada pengalaman dengan bayi umur 2 bulan begini sebelumnya, berangkat dengan bayi 2 bulan. Ya, nanti sebentar saya lihat, nanti sebentar kita lihat maksudnya ya. Oh, kita sudah mau take off sekarang. Please only put the life vest on your infant in an emergency situation and contact immediately. Exit doors. Sedikit lagi Elora harus minum susu supaya aman, dia punya telinga ya Om Tante. Before takeoff and landing, please make sure that your window blind is open, your tray table is closed. Bye bye Papa and Mika. Tante lihat Elora juga pakai seatbelt. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time.
I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it's... Saya baru selesai makan, saudara-saudara. Tuh, tadi saya makan apa? Daging sapi sama ada nasi dengan kayak terong balado begitu. Terus dia punya dessert itu apa? Kayak coklat mousse gitu, sama minum orange juice. Lumayan rempong juga kalau makan sambil pegang anak begini. Laura masih aman. Ini sambil tisu nih, taruh begitu. Laura masih aman, Om Tante, tidak menangis. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Saya kepanasan sekali, keringat sampai muka berminyak sekali. I thought I would never be fine. Aman ini, I aman. strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows. And we're all going life, still nobody knows. But I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot. Kita sudah sampai di Istanbul. Lihat itu, Om Tante. Laura aman. Kita mau ambil bagasi sekarang. Lumayan sunyi sih, tidak seramai yang saya bayangkan. Itu di bawah sana ada yang baru mau berangkat. Tempat parkirnya. Jadi saudara-saudara, ini kita mau ambil bagasi saja, naik turun gunung dulu ya. Jalan berkilo-kilo, lelah. Bagasi di sana. Untung Elora aman. Jadi di sini mau ke bagasi, kita melewati cobaan dulu tuh. Siapa yang tidak tahan keluar duit lagi. Untungnya saya buru-buru, saudara-saudara. Untungnya saya buru-buru, biar tidak buru-buru juga tidak beli. Akhirnya nomor 16 kita punya. Oh, akhirnya sudah ambil kita punya bagasi. Saatnya keluar cari jemputan. Ternyata saya terlambat sekali ya saudara-saudara. Ini sudah yang bagian dari Amsterdam. Kita kan dari Düsseldorf. Katanya tadi nomor 16. Saya tunggu-tunggu, saya punya koper ini tidak muncul-muncul. Dan ternyata sudah diangkat kasih keluar. Jadi untung tadi saya pergi tanya di itu, bapak yang angkat-angkat itu koper kasih keluar. Terus saya tanya, yang dari Düsseldorf sudah habis. Terus dia kasih tunjuk, ternyata sudah diangkatkan kasih keluar. Jadi akhirnya dapat sekarang. Sekarang kita menuju keluar. Kita cari Pak Supir. Don't forget to subscribe. Jadi kakak Ina dorang itu tadi tiba lebih awal ya. Jadi mereka langsung ke hotel duluan karena harus langsung ada urusan lagi Pak Guru Paul. Makanya saya dan Elora, kita berdua Bapak RT sudah arrange jemputan buat kita berdua juga. Jadi tinggal cari jemputannya saja. Akhirnya ketemu yang jemput. Sekarang kita tinggal menuju ke mobil terus ke hotel deh. Yeay. Oh iya, taksi-taksinya kayak gini.
Ibu RT Udik sudah lama tidak terbang toh, jadi begini. Tuh. Oh, kita harus tunggu dulu. Jadi ini penampakan luarnya begini saudara, tempat antar jemputnya nih kalau tidak salah. Kalau tidak salah. Tadi saya hilang lama ya. Oh, Elora mengamuk Om Tante. Jadi ini yang jemput kita yang bawa papa nama nomor yang harus kita lihat itu, dia masih harus arrange mobil satu-satu untuk orang-orang yang dia kumpulkan ya, termasuk saya dan Elora. Jadi kita masih tunggu, kita punya giliran. Tidak tahu nih nanti mobilnya rame-rame atau cuma berdua saja ya. Nanti kita lihat. Yang lain, so itu dia yang kumpul kita. Itu beberapa sudah dapat, mereka punya mobil, tinggal saya dan Elora nih. Ini jemputannya, saya sama Elora. Halo. Tuh, kita naik ya. Wow, keren. Cantik ya. Kita duduk di sini deh. Halo. Thank you. Wow, mobilnya keren, sebenarnya kalian lihat deh, kita mobil tour ya. Saya kasih tunjuk ada snack-snacknya juga, astaga. Mari kita cek. Tuh, jadi di situ bisa ada 4 orang. Ini ada dia punya matahari besar di atas tuh, kalian lihat saudara. Bagus ya. Terus ini kayak gini. Ada dia punya horden. Terus di situ ada tempat daun teh. Ya ampun, itu ada gelas satu jatuh, mungkin lupa diangkat ya. Terus ada permen-permen di situ. Ini saya dan Elora duduk di sini. Tuh kayak gitu. Nah, ini juga ada tempat taruh gelas. Di sini tidak tahu tempat apa. Ada ini juga, saya tidak tahu ini apa ya. Tuh. Oh, bagus. Di bawah situ apa? Ada yang mengerti mobil-mobil begini? Jadi ini perjalanan ke hotel sekitar 1 jaman, saudara-saudara. Oh my god. Ini tidak pakai seatbelt kah? Atau bagaimana nih, saya tidak mengerti. Tidak disuruh tadi sih, saya bingung. Ini saya ingat dulu waktu saya dan Bapak RT liburan ke Thailand juga, mobil-mobilnya yang jemput kita tuh kayak gini juga model-modelnya, yang ada matahari di atas. Terus kayak ada lagu-lagu, dia ganti-ganti warna gitu, bisa sambil disco-disco dalam mobil. Oke, mari kita lihat pemandangan. Tidak sabar mau ketemu Anil, nanti kita satu hotel. Yeay. Kasih keluar Elora dulu ya. Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes. Saya sudah kering, sekali saya sudah minyak, kacau nih muka kacau. Tuh Elora juga, Elora sudah mulai bosan. Ya, Elora udah mulai bosan ya nak. Marah dia, tidak boleh kasih dekat-dekat, karena malu, dia kering Om Tante. Tapi enak tadi keluar langsung udara segar di dalam bandara, kepanasan sekali saudara. Dalam pesawat juga kepanasan mampus. Padahal saya sudah buka jaket ya. Tadi juga pas sampai langsung teleponan dengan Mika, dan Mika aman Om Tante. Dia masih sedih tapi sudah bisa menerima ya Om Tante. Saya kangen dia, sampai-sampai langsung tadi di perjalanan juga saya ingat-ingat dia. Semoga dia bisa tidur tenang sebentar malam dan dia tuh bapak. Aduh. 6 a.m. and I'm up again. I got tired eyes. By the way, sebelum beberapa dari kalian marah saya, nanti kalian bilang Ibu RT ini baru juga balik ke rumah, sekarang sudah kasih tinggal Bapak RT lagi. Ini saya mau bilang memangnya Bapak RT dengan senang hati, dengan ikhlas melepaskan saya dengan Elora datang berkunjung ke Istanbul sini untuk ketemu dengan Tante Anel, karena dia tahu ya saya sudah lama tidak ketemu Anel, tidak ketemu, saya punya adik-adik yang lain selain kakak Ina. Jadi sekarang ada kesempatan, kebetulan dekat. Jadi dia tahu saya pasti akan bahagia ketemu Anel. Makanya dia pun mendukung saya untuk datang ke sini, saudara-saudara. Makanya dia kasih izin ini saya dengan Elora, bawa Elora lagi ya. Yang penting perjalanannya jangan terlalu jauh, jangan sampai kayak yang kalau ke Indonesia kan terlalu jauh. Sebenarnya boleh-boleh saja kalau mau, cuman disarankan jangan dulu karena Elora masih terlalu kecil. Karena kan ke Indonesia itu kalau pesawat yang langsung itu yang direct itu kan belasan jam, 13 sampai 14 jaman kalau tidak salah. Itu pun cuma ke Jakarta ya. Kalau lanjut lagi ke Raja Ampat ekstra lagi gitu. Jadi ini masih aman, masih terhitung aman. Makanya saya dengan Bapak RT pun berani ini dengan Elora begini ya. Kangen kakak Mika. Elora kangen kakak Mika?
Jadi jangan khawatir ya saudara-saudara, aman, Bapak RT aman, Kakak Mika aman karena tinggal dan Bapak RT nanti dia punya opa dan oma juga jaga-jaga dia ya. Tadi malam opa dan oma juga sudah datang ke rumah, kita cerita-cerita, terus oma juga bilang salam buat Kakak Ina dan keluarga, sama buat Anel juga. Oma ada titip hadiah kecil buat Anel, nanti sebentar saya kasih ya. Saya tidak tahu juga isinya apa. Tadi malam Mika hampir buka, untung saya dapat lihat dia, kalau tidak tuh dia sudah buka ya. Dan nanti sebentar kita lihat sama-sama, atau mungkin kayaknya nanti saya lanjut di vlog berikutnya saja ya, karena ini kepanjangan kayaknya vlognya. Nanti pas ketemu dengan Kakak Ina dorang sama Anel nanti di vlog selanjutnya setelah yang ini ya saudara-saudara. Oh iya, sebelum nanti ada yang protes lagi, kenapa Bapak RT tidak ikut saja biar sekalian liburan keluarga juga. Jadi kebetulan karena kali ini nih kan saya punya fokus itu cuman yang penting saya mau ketemu Anel, mau pergi jalan-jalan atau tidaknya tuh saya tidak pusingkan, tidak masalah. Yang penting ketemu Anelnya itu ya saudara-saudara. Makanya Bapak RT saya pikir kasihan kalau misalnya dia datang ikut liburan, nanti dia juga cuma ikutan tinggal di hotel saja begitu kan, kasihan. Mending dia kerja begitu supaya nanti dia kumpul, dia punya waktu libur itu nanti kita pakai liburnya untuk ke Indonesia. Dia punya jatah liburnya tuh ke Indonesia. Terus Bapak RT dia kalau liburan tuh dia mau yang berkegiatan juga begitu. Kasihan kalau misalnya nanti kita tidak ada kegiatan atau kita cuma lebih banyak kayak kita perempuan-perempuan saja gitu, nanti dia kurang menikmati kan. Jadi memang lebih bagus dia tinggal bekerja sambil jaga Mika supaya Mika juga aman. Saya penasaran juga sebenarnya mau lihat Mika punya reaksi kalau naik pesawat setelah dia sudah besar, karena dulu waktu dia naik pesawat kan pertama kali yang kita pulang ke Indonesia itu sama balik itu saja dia naik pesawat, dia belum pernah naik pesawat lagi setelah besar, waktu dia masih umur 1 tahun itu saja. Jadi saya penasaran sebenarnya mau lihat dia punya reaksi kalau naik pesawat. Jadi semoga habis liburan ini saya dengan Elora liburan ini nanti dalam waktu dekat juga kita masih bisa liburan yang naik pesawat juga, atau kalau tidak ya harus tunggu sampai akhir tahun ini baru kita semua pulang ke Indonesia naik pesawat. Doakan ya saudara-saudara, semoga nanti kita punya rencana ini berjalan lancar, tidak ada halangan corona dan lain-lain ya. Semoga aman-aman saja nanti ya, supaya nanti kita bisa ketemu di Indonesia. Iya Elora, nanti Elora sudah besar berarti kalau kita pulang ke Indonesia ya Naya. Sudah hampir 1 tahun berarti nanti, kalau rencananya nanti akhir September mungkin kita pulang gitu. Oke sudah, jadi ini saya mau sambil menikmati perjalanan ini, saya dan Elora mau lihat-lihat ini jalanan, pemandangan. Ini vlog kayaknya sudah panjang sekali, jadi saya tutup saja. Saya mau bilang terima kasih banyak kalian sudah mau luangkan waktu untuk nonton vlog ini. Semoga kalian pun ikut merasakan kita dua punya perjalanan ini. Begitu mungkin kalian bisa ikut jadi traveling online dengan Ibu RT, dengan Elora ya, Om Tante ya. Bilang maaf kalau kurang-kurang informasi, tapi semoga cukup menghibur kalian di rumah ya, atau di mana saja berada. Oke, kita ketemu lagi di vlog selanjutnya. Terima kasih waktunya. Elora bilang, doi Om Tante, doi.